Pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk menjalin silaturahmi dalam acara webinar belajar dari cerita praktik baik guru penggerak Angkatan 3 Kota Bontang yang diselenggarakan oleh MKPS SMP Kota Bontang dan didukung oleh APSI Kota Bontang, KPFP Kota Bontang, PGRI Kecamatan Bontang Selatan, dan Forum Guru Bahasa Inggris SMP MTS Kota Bontang. Ibu dan Bapak, guru dan pendidik hebat, berbagi praktik baik adalah salah satu cara yang paling mudah dan sederhana yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri para guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Melalui peningkatan kompetensi ini diharapkan para pendidik bisa merancang proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Ibu dan Bapak, Ibu, Bapak, guru, dan pendidik hebat, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, doa, pengantar dan sambutan oleh Ketua MKPS SMP Kota Bontang, foto bersama, pemaparan cerita praktik baik, tanya jawab, dan penutup. Ibu dan Bapak, Ibu, Bapak, guru, dan pendidik hebat, demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mengawali acara dengan berdoa bersama. Berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, guru, dan pendidik hebat, berikutnya kita akan mendengarkan pengantar dan sambutan webinar oleh Bapak Bambang Suratno MPD selaku Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMP Kota Bontang. Kepada Bapak Bambang kami silakan. Terima kasih, Mr. Jarot. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama, saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita. Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, perkenankan saya memberikan pengantar di dalam kegiatan webinar siang hari ini dalam rangka cerita praktek baik. Nah, ini sudah 1 tahun pembelajaran kita lalui. Nah, ini MKPS memberikan wajah untuk bisa mewadahi praktek-praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, baik dari pengawas, kemudian kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, supaya apa yang dilakukan di sekolah itu menginspirasi teman-teman yang ada di sekolah lain, sehingga teman-teman yang di sekolah lain terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi putra-putri kita yang ada di satuan pendidikan. Untuk itu, pada kesempatan proyek ini, saya mengucapkan terima kasih pada para narasumber yang telah berkenan untuk berbagi cerita praktek baiknya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman yang ada di MKPS, terutama ini Pak Jarot, Mr. Jarot yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga apa yang dilakukan bisa
memajukan pendidikan di Kota Bontang. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena berkenan hadir di webinar ini. Semoga nantinya kita akan ketemu di webinar-webinar yang lain atau diklat atau fintech yang lain. Sehingga bolehlah nanti setelah Bapak Ibu sebelum acara ini selesai menuliskan kira-kira apa yang diperlukan Bapak Ibu guru, kepala sekolah tentang materi-materi yang perlu diklatkan dan difintechkan. Dan dilakukan dengan apa? Dengan secara daring atau dengan luring. Nanti bisalah dituliskan di chat, kemudian nanti kita akan rangkum, kemudian kita diskusikan bersama, dan nanti kita akan laksanakan apabila di lain waktu ada kesempatan. Demikian dari saya, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di room ini. Kemudian selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang kita lakukan membawa kebaikan bagi putra-putri kita. Untuk itu, mari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Suratno atas pengantar dan sambutannya. Ya, apa yang dikatakan Pak Bambang tadi benar sekali Ibu dan Bapak ya. Jika Ibu dan Bapak memiliki ide-ide atau saran terkait kegiatan webinar atau BIMTEK atau pelatihan, nanti bisa disampaikan ya. Dan kebetulan sudah dimasukkan juga di link refleksi nanti ya. Jadi silakan Ibu dan Bapak menuliskan keinginannya atau kebutuhan apa gitu ya yang bisa kami fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya pada di link refleksi ya. Maksud saya Ibu dan Bapak bisa mengisinya di link refleksi di akhir kegiatan nanti. Baik, Ibu dan Bapak, guru dan pendidik hebat, sebelum kita memasuki acara utama yaitu webinar belajar dari cerita praktik baik, izinkan saya untuk mengabadikan momen ini dengan mengambil foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita akan mengambil foto karena takutnya nanti kalau dilakukan di akhir sesi sudah live semua gitu ya. Baik. Foto akan saya ambil ada 2 halaman di sini ya karena ada 59 peserta. Dalam hitungan ketiga akan saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Slide yang kedua atau layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas foto bersamanya begitu ya. Ibu, Bapak, guru, dan pendidik hebat, selanjutnya marilah kita menyimak bersama pemaparan cerita praktik baik dari ketiga narasumber hebat kita yang baru-baru ini mendapat kesempatan diundang oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur untuk berbagi cerita praktik baik dengan rekan guru penggerak dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dalam acara yang bertajuk Semarak atau Sehari Bersama Guru Penggerak gitu ya. Oke, kita sapa dulu ya narasumber pertama kita Ibu Hermi Syafruddin. Assalamualaikum Bu Hermi Syafruddin. Waalaikumsalam, Mr. Jarot. Bagaimana Bu Hermi kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke, siap berbagi pada siang hari ini? Siap, kapan saja. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Hermi. Selanjutnya kita sambut narasumber kedua yaitu Bapak Yohanes Henry Murjoko. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Pak Jarot. Gimana Pak Henry kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Siap berbagi ya Pak Henry ya hari ini ya? Siap berbagi. Siap berbagi.
Dan narasumber yang berbagi. terakhir, Ya, ini ya nge-zoom di semangat mana sih kok? berbagi ya, adalah Apa? Ibu Sri Aku Wahyuni. putus deh. Assalamualaikum Ustazah Putus, Sri Kak. Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah Sri? Alhamdulillah, great. Great ya, oke. Baik, ketiga narasumber inilah Ibu dan Bapak yang akan kita dengarkan bersama ya cerita praktik baiknya selama kurang lebih berapa ini jam berapa ini ya? 14.12 ya, mungkin kurang lebih 45 sampai 60 menit ke depan ya, gitu ya. Baik. Oke, sebentar. Berikan saya waktu sebentar ya Ibu dan Bapak ya. Karena saya di sini ya. Baik, Ibu dan Bapak, mari kita langsung menyaksikan atau menyimak bersama cerita praktik baik yang akan dimulai oleh Ibu Hermi Syafruddin, dilanjutkan oleh Pak Yohanes Hendri Murjoko, dan diakhiri oleh Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu Hermi, waktu dan layar untuk Anda. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Jarad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dalam keadaan paripurna dan saat ini bisa menyimak dengan baik ya. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Jarod dan kawan-kawan bisa bergabung di dalam webinar kali ini. Kita dari Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang, alhamdulillah kemarin berhasil mengikuti acara seleksi dari kegiatan Semarak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya ya, Semarak ini apa gitu? Apakah ada acara yang berkaitan dengan kembang api tahun baru atau seperti apa? Tidak. Jadi Bapak Ibu, Semarak ini adalah akronim dari Sehari Bersama Guru Penggerak, khususnya dalam kegiatan berbagi praktik baik. Kegiatannya dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 21 Mei 2024, yang melaksanakannya adalah Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kegiatan Semarak atau Sehari Bersama Guru Penggerak berbagi praktik baik ini adalah kegiatan di mana kami, para pesertanya, diharapkan dapat saling menguatkan komitmen sebagai guru penggerak. Jadi di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, saat pelaksanaan tersebut sudah ada angkatan 1-8, jadi guru penggeraknya sudah angkatan 1-8. Namun saat ini kita sudah bergabung dengan angkatan 9 ya, angkatan 9 juga sudah bergabung bersama kita. Saat itu angkatan 1-8 seprovinsi Kalimantan Timur guru penggeraknya terdiri dari 815 guru penggerak. Dan dalam kegiatan ini ada 131 guru penggerak yang berhasil terseleksi dan akhirnya diundang ke Samarinda pada tanggal 21 Mei tersebut. Apa yang kami lakukan di sana sangat-sangat luar biasa. Jadi kami benar-benar berbagi praktik baik tentang kendala dan tantangan yang kami alami sebagai guru penggerak, mulai dari proses pendidikan hingga sampai akhirnya menjadi guru penggerak dan sampai saat ini masih berniat untuk memajukan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Itu saja mungkin Bapak Ibu pengantar untuk apa sih acara Semarak kemarin. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami terseleksi dari 815 guru penggerak yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Yang terseleksi adalah 130 guru. Jadi 131 guru ini membuat praktik baik dalam bentuk naskah ya, cerita dan praktik baik apa sajakah yang dihadirkan oleh teman-teman guru penggerak Angkatan 3 Kota Bontang akan Bapak Ibu simak bersama-sama. Izin saya share slideshow saya. Sepertinya sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik, kita mulai. Izin ya Bu Sri, Pak Henry, saya duluan yang diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi Bapak dan Ibu, saya guru penggerak Angkatan 3, jadi judul yang saya ambil di praktik baik ketika kegiatan Semarak kemarin adalah Bersatu dalam Ilmu Berkembang Bersama KBBI Spansa. Jadi ini adalah praktik baik saya untuk pembentukan komunitas belajar bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Bontang. Jadi KBBI-nya memang identik dengan guru-guru bahasa Indonesia ya.
Kalau misalnya arti sebenarnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun di sini saya punya singkatan lainnya, yakni Komunitas Belajar Bahasa Indonesia. Saya tambahkan SPANSA, singkatan dari SMP Negeri 1 Bontang. Tak kenal maka tak sayang, Bapak dan Ibu, saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Saya Quizis Certified Super Trainer, Fasilitator National Talent Foundation, Guru Penggerak Angkatan 3, dan Alhamdulillah kembali diamanahkan menjadi pengajar praktik Angkatan 8 dan saat ini Angkatan 11. Nah, tidak lain tidak bukan kita sama-sama memahami bahwa cerita praktik baik itu selalu menggunakan teknik STAR di dalamnya. Kita mulai dari yang S-nya dulu, situasi. Apa sih sebenarnya situasi yang saya alami? Kenapa tiba-tiba saya akhirnya mencetuskan praktik baik bersatu dalam ilmu berkembang bersama KBBI SPANSA. Situasi yang ada saat itu Bapak dan Ibu, SMP Negeri 1 Bontang adalah sekolah penggerak Angkatan 2 yang turut berperan dalam proses percepatan implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi saya rasa kehadiran komunitas belajar itu sangat penting gitu karena kami sekolah penggerak. Kalau misalnya ternyata pun kami bukan sekolah penggerak mungkin akan bermalas-malasan gitu ya, agak lambat jalannya. Tapi karena kami sekolah penggerak jadi ada tantangan A langsung dikerjakan, ada tantangan B langsung dikerjakan. Kita coba-coba aja dulu apa yang ada di depan mata itu kami coba semua. Nah, selain itu situasi yang lain adalah guru yang di mana saat ini adalah saya menemui kendala terkait perangkat pembelajaran itu sendiri. Tidak hanya perangkat pembelajaran saja, namun ada permasalahan murid di kelas, beban, tugas tambahan, lalu saya merasa kurang maksimal dalam proses pembelajaran di kelas. Ini adalah situasinya saat itu. Selain itu juga saya merasa sebagai guru penggerak kok harusnya ya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama guru lainnya. Jadi harapannya saya pribadi ingin membentuk komunitas belajar bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 1 Bontang. Ini adalah situasinya. Sedangkan apa tantangan yang saya temui gitu ya dalam proses memulai atau menciptakan membentuk dari KBBI SPANSA ini. Tantangan yang pertama adalah Bapak dan Ibu sulitnya mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan awal. Harapannya sih supaya bisa kita membentuk komunitas belajar. Kenapa saya bilang tantangan pertama adalah mengatur jadwal? Kondisi saat ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah kami masih dalam proses pembangunan ya sekolah. Ketika proses pembangunan itu terjadi, maka ada gedung lain yang diruntuhkan, sehingga kelas kami yang sebelumnya dalam kondisi lengkap, semuanya bisa masuk normal dari pagi sampai sore, karena pembangunan tersebut dan masih sampai ini masih dalam proses belum jadi. Jadi akhirnya sekolah mengatur jadwal shift-shiftan gitu. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Sehingga gurunya pun seperti itu pula, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Sulitnya mengaturnya di mana? Ya ketika saya masuk pagi gitu, teman-teman yang lain ada yang masuk siang gitu. Kalau misalnya mereka yang masuk siang gitu, saya yang masuk pagi, saling kontradiktif lah untuk jadwal gini. Jadi kami cukup jarang bertemu gitu ya, tatap muka, apalagi kalau misalnya di ruang guru nggak ada kesempatan untuk bertemu bersama teman-teman guru sesama bahasa Indonesia. Itu yang pertama kesulitannya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan awal guru terkait komunitas belajar yang berbeda-beda. Jadi ternyata setelah saya telusuri bersama-sama, di SMP Negeri 1 Bontang itu ada 6 guru bahasa Indonesianya. Dan 6 guru bahasa Indonesia ini memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda antara guru satu dengan guru yang lainnya. Ada yang memaknai bahwa komunitas belajar yang dimaksud di sini, sama aja mah ini MGMP kecil gitu ya. Kalau kita tahu musyawarah guru mata pelajaran itu kan biasanya tingkat SMP gitu ya, tingkat SMP baik yang negeri atau swasta bergabung menjadi satu dalam satu mata pelajaran gitu. Nah, kita mau membuatnya di sekolah tuh jadi mata pelajaran serumpun atau mungkin MGMP kecil gitu ya. Jadi sama aja nih. Atau mungkin ada yang ngerasa, wah komunitas belajar ini nanti endingnya harus webinar-webinar nih. Banyak banget nih tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Pokoknya pengetahuan awal terkait kombel atau komunitas belajar itu sangat-sangat beragam gitu ya. Jadi punya persepsi masing-masing gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ketimpangan kompetensi antar GTK. Nah, tantangan yang ketiga ini cukup berat Bapak dan Ibu karena sekali lagi guru bahasa Indonesia di SMP 1 tuh ada 6.
2 di antaranya itu memang senior gitu ya. Kenapa saya bilang senior? Karena kebetulan saya alumni SMP Negeri 1 Bontang dan 2 guru ini adalah guru saya gitu saat itu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Dulunya saya adalah murid, sekarang bersama-sama menjadi rekan kerja. Jadi memang rentang usianya lumayan jauh, lalu itu mempengaruhi terkait kompetensi antar GTK gitu di antara kami. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang saya dapatkan dalam proses praktik baik. Nah, apa aksi yang saya lakukan dan strategi apa yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya hadapkan baik di situasi ataupun tantangan. Yang pertama Bapak dan Ibu, mau tidak mau harus saya mulai dengan membuat jadwal. Jadi di sini saya berusaha mengumpulkan masukan dari seluruh guru bahasa Indonesia dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Jadi tanggal 19 Februari 2024 saya mencoba menawarkan kira-kira kapan nih Bapak Ibu kita bukan Bapak Ibu ya, Ibu-ibu. Kapan nih Ibu-ibu kita bisa ngobrol bareng biar kita bisa menentukan pertemuan awal nantinya gitu. Kita menentukan pertemuan awal ini tanggal berapa, di mana, kapan gitu ya, kapan. Nah, supaya efektif karena seperti yang saya katakan tadi, kondisi saat ini di mana masih proses pembangunan sehingga sip-sipan gitu yang membuat kami kurang efektif dalam berkomunikasi secara luring, akhirnya saya pindah dalam daring. Jadi memang kami punya grup WA untuk sesama guru bahasa Indonesia. Disitulah saya tawarkan untuk membuat jadwal. Kira-kira kita mau bertemu untuk melakukan pertemuan awal ini kapan dan di mana tempatnya. Nah, setelah jadi deal gitu ya, ini prosesnya juga cukup berkelit, ada yang menawarkan untuk di hari Jumat, ada yang menawarkan di hari Selasa, ada yang menawarkan sebelum pembiasaan, ada yang menawarkan ketika istirahat di tengah-tengah gitu. Cukup banyak saran-saran dan tawaran dari sesama anggota komunitas belajar ini saat itu. Tapi alhamdulillah kita bisa menyepakati satu tanggal gitu ya. Kita menyepakati saat itu akhirnya hari Jumat 1 Maret 2024 kita sepakat untuk berkumpul dari pukul 11 sampai pukul 12. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang masuk pagi jam 11 ini udah selesai kegiatan belajar mengajarnya, dan yang masuk siang pun belum dimulai karena nanti mulainya setelah sholat Jumat. Kami menyepakati kami melaksanakan pertemuan awal itu di laboratorium komputer gitu. Jadi kami berkumpul bersama-sama di laboratorium komputer. Nah, apa yang kami lakukan di pertemuan awal ini, kami masukkan di jurnal pertemuan. Nanti saya ada foto jurnalnya kebetulan. Jadi yang pertama, saat itu kami saling menyatukan persepsi bahwa apa yang kami ketahui masing-masing dulu tentang komunitas belajar. Kami sampaikan, oh mungkin harus seperti ini ya, oh komunitas belajar mungkin seperti apa ya, dan saat itu pula salah satu strategi supaya kita bisa sama-sama gitu ya, memiliki pemahaman terkait apa ini komunitas belajar, akhirnya saya mengajak teman-teman atau ibu-ibu itu untuk membuka panduan komunitas belajar gitu yang bisa diunduh dari website komunitas belajar ini. Nah, ketika itu kami sama-sama, oh ternyata ini yang dimaksud dengan komunitas belajar, apa tujuannya, apa manfaatnya, bagaimana langkah awal yang harus dilakukan. Nah, di dalam pertemuan awal ini kami tidak hanya menyamakan persepsi tentang apa itu komunitas belajar saja, kami juga menyepakati susunan dari komunitas belajar ini, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris. Nah, di sela-sela itu kami juga akhirnya curhat gitu ya tentang permasalahan-permasalahan yang kami hadapi sebagai guru bahasa Indonesia secara umum di kelas-kelas atau bahkan secara program literasi di kelas 7, kelas 8 ataupun di kelas 9 gitu. Jadi kami juga menyampaikan masalah-masalah yang kami hadapi gitu di kelas masing-masing. Uniknya Bapak dan Ibu, alhamdulillah ketika ada satu yang menyampaikan masalah, anggota yang lain itu bisa memberikan solusi yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita punya insight itu banyak sekali gitu, beragam gitu. Ada yang menyetujui, ada yang kurang sepakat, ada yang memberikan tambahan, tanggapan, kritikan gitu. Jadi sangat-sangat beragam. Jadi berbagai permasalahan yang kita rasa, ini kayaknya sulit nih, nggak bisa diatasi kalau sendiri. Ketika kita tuangkan bersama-sama saat itu,
alhamdulillah semuanya bisa teratasi dan akan kita coba gitu saran tersebut di esok harinya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kami melakukan pertemuan awal maupun ketika membuat jadwal, berdiskusi dengan terbuka ini adalah jawaban yang tepat atas permasalahan persepsi. Jadi strategi awal yang saya lakukan saat itu adalah memastikan seluruh guru yang terlibat menciptakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi kita jujur-jujuran saja. Bahasa yang digunakan pun walaupun kami guru bahasa Indonesia tidak menggunakan EYD gitu juga Bapak Ibu ketika berbicara. Jadi ngobrolnya biasa aja, santai gitu ya, namun terdokumentasi, itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Dan kami juga berharap, adanya budaya belajar yang saling mendukung di sini. Jadi saya juga menggunakan strategi untuk menciptakan budaya belajar yang saling mendukung. Dalam proses ini, saya sih berharap, teman-teman yang lainnya dapat merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi jangan sampai merasa ada yang insecure, "Duh nggak tahu apa-apa, Bu Hermit ajalah," atau mungkin, "Aduh nggak ngerti, ini ajalah," gitu. Nah, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Jadi saya berusaha untuk minimalisir supaya kita tuh sama-sama saling mendukung, apapun capaian yang ibu-ibu, dapatkan itu adalah hal yang luar biasa dan harus kita apresiasi. Dan jika ada yang merasa rendah diri gitu ya, bisa kita kuatkan bersama-sama biar bisa saling, menguatkan gitu, biar bisa saling semangat dalam menghadapi drama-drama di yang akan sekolah. ikut pendidikan di PGP Angkatan 11 ini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah melakukan aksi-aksi yang saya katakan tadi, akhirnya saya refleksi ini, hasil dan dampaknya. Apa saja sih sebenarnya yang saya dapatkan setelah melakukan aksi-aksi yang tadi saya katakan gitu. Yang pertama, akhirnya saya menemukan solusi konkret nih terkait pengaturan alur tujuan pembelajaran. Awalnya saya bingung nih Bapak Ibu, karena menurut saya kenapa saya mendapatkan hasil ini itu karena adanya sifat kolaborasi yang dimiliki oleh tiap guru dalam komunitas belajar. Jadi seperti yang saya katakan di awal, tantangan yang pertama itu adalah saya kesulitan dalam perangkat pembelajaran pembuatannya. Nah, kenapa saya merasa sulit ya karena saya mengerjakannya sendiri Bapak Ibu, berpikir sendiri, nggak ada diskusi gitu ya. Nah, untungnya kita kan punya apa ya, selain KBBI Spansai dalam arti kelas 7, 8, 9 guru bahasa Indonesia, kan kita ada kelompok yang lebih kecil lagi, misalnya guru sesama kelas 7 atau guru bahasa Indonesia sesama kelas 8 ataupun 9. Kebetulan karena saya ngajarnya kelas 7, jadi saya mencoba untuk berdiskusi bersama guru kelas 7, kebetulan ada 3 orang, ada Bu Sri sama Bu Sri Wahyuni sama Bu Patmi. Jadi kami bertiga tuh ngobrol, bagi tugas. Kita sejalan nggak nih, konsepnya sama nggak nih, tujuannya gimana nih, aman nggak? Kalau misalnya ternyata hal-hal itu kita satu visi dan misi, akhirnya kita bisa bagi tugas. Nanti yang ini ngerjakan apa, yang ini ngerjakan apa, dan itu alhamdulillah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul pokoknya ya. Nah, terus yang kedua, akhirnya saya juga dapat solusi yang efektif dalam tiap permasalahan yang saya hadapi gitu ya, terkait proses belajar mengajar yang di kelas. Ini penting kenapa? Karena ternyata kita semua yang berada di dalam komunitas tersebut sadar bahwa guru ini terlibat dalam tiap proses kegiatan komunitas belajar gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, tidak hanya memiliki masalah sendiri dan akhirnya menemukan solusi sendiri, tidak ada. Jadi kami saling bersama-sama. Dan terakhir pun kita merasa ringan dalam melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran ataupun tugas tambahan lainnya. Ini terjadi sejak kepala sekolah membagi tugas secara adil dan merata karena faktor kepemimpinan dari kepala sekolah yang bijak dalam proses pembagian tugas yang merata pada tiap guru di sekolah. Yang awalnya saya ngerasa, kok kayaknya berat sekali ya. Sudah saya jadi guru bahasa Indonesia, ternyata ada tugas tambahan lainnya, tugas tambahan lainnya lagi. Tapi ternyata alhamdulillah dibagi sama rata, jadi tidak berat, tidak dijadikan beban Bapak dan Ibu. Semuanya bisa teratasi dengan sangat baik. Nah, itu adalah refleksi hasil dan dampak dari praktik baik yang saya lakukan. Ini adalah dokumentasinya Bapak dan Ibu, pertemuan awal komunitas belajar kami. Jadi saat itu kebetulan pertemuannya walaupun telah disepakati ya Bapak dan Ibu di hari Jumat dan kami berenam itu juga sudah sepakat, tapi ternyata namanya juga rencana ya, selalu ada kendalanya. Awalnya berenam siap hadir, namun ternyata realitanya hanya berempat. Namun kami tetap melaksanakan pertemuan awal ini.
Lalu ini yang dokumentasi yang kedua di sebelah kanan ini adalah saya bersama Bu Spatmi dan Bu Himi. Kita lagi ngobrolin tentang alur tujuan pembelajaran dan perangkat pembelajaran lainnya sesama guru bahasa Indonesia kelas 7. Nah, ini anggota. Nah, ini yang saya bilang tadi jurnal kegiatan komunitas belajar. Jadi hal-hal yang masalah atau tantangan, penentuan koordinator. Nah, itu semuanya kami tulis ada jurnal khususnya gitu dan kami tanda tanganin sebagai peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bukti kartu ya yang saya buat Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan selama kurang lebih 15 atau mungkin 20 menit ya sudah berlalu, itu semua ada di platform Merdeka Mengajar di PMM. Bapak Ibu bisa nanti klik linknya, bisa saya kasih karena kebetulan file presentasi saya saat ini juga sudah saya berikan di link Google Drive ya yang sudah dikumpulkan oleh Mr. Jarod. Jadi nanti boleh diklik klik bukti karya ini aja. Nanti Bapak Ibu akan langsung terhubung ke platform Merdeka Mengajar di bagian bukti karya di Praktik Baik. Jadi bentuknya naskah Bapak dan Ibu PDF. Jadi mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu detail ya begitu. Jadi mungkin secara umum saja saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya merasa lebih lagi atau mungkin kalau modelnya presentasi kan ini ya penyampaiannya secara lisan gitu. Sedangkan ketika kami mengikuti seleksi Semarak itu kan bentuknya dalam bentuk tulisan gitu ya, yang disertai dengan foto atau video gitu. Nah, mungkin akan ada penilaian terkait bagaimana penulisannya, diksinya yang dipilih gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat dalam bentuk tulisan di PMM. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Cukup itu saja Bapak Ibu cerita praktik baik dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya sangat-sangat terima kasih diberikan kesempatan untuk saling berbagi dan saya rasa Bapak dan Ibu sebenarnya melakukan hal ini gitu. Cuma mungkin satu yang kurang, tidak terdokumentasikan. Jadi penting banget ternyata Bapak dan Ibu ya, kita memfoto kegiatan-kegiatan yang mungkin kita anggap ini adalah kegiatan yang biasa-biasa aja, karena sudah jadi pembiasaan gitu ya. Saya merasa juga bahwa KBBI Semansa ini adalah komunitas belajar bahasa Indonesia di mana Bapak Ibu juga pasti miliki di sekolah masing-masing, cuma mungkin tidak terdokumentasikan. Jadi mari kita bersama-sama mulai mendokumentasikan apapun praktik baik kita, jangan sampai merasa bahwa insecure dengan kok kayaknya idenya biasa aja nih atau ini mah nggak istimewa gitu ya, nggak ada yang spesial. Tidak Bapak dan Ibu, apapun itu, sesederhana apapun praktik Bapak Ibu itu luar biasa, itu istimewa. Karena pastinya berdampak baik bagi siapapun gitu. Ada sebuah masalah yang teratasi di situ dan itu perlu kita bagikan bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada Pak Jarod. Baik, terima kasih banyak Bu Hermi. Kita berikan tepuk tangan virtual ya Ibu dan Bapak pada pemaparan yang disampaikan oleh Bu Hermi Syafruddin ya, berawal dari kegalauan Bu Hermi dengan kondisi sekolahnya, kemudian Bu Hermi berinisiatif membentuk komunitas belajar dan dari komunitas belajar itulah solusi bisa ditemukan terkait masalah-masalah pembelajaran di kelas bahasa Indonesia begitu ya Bu Hermi ya. Dan pada saat kegiatan komunitas pun tidak ada guru yang merasa mungkin diintimidasi begitu ya Bu Demia. Semua guru merasa didengar pendapatnya, merasa dihargai pendapatnya, sehingga muncullah solusi-solusi dari rekan sejawat begitu terkait permasalahan yang dihadapi di kelas masing-masing. Ya, seperti yang Bu Hermi sampaikan Ibu dan Bapak, saya yakin Ibu dan Bapak di sekolahnya, mungkin ya di komunitas belajarnya sudah melakukan hal ini. Cuma tadi satu kekurangannya adalah tidak terdokumentasikan begitu ya Bu Hermi ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Hermi. Semoga yang disampaikan oleh Bu Hermi ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menguatkan Bapak Ibu yang sudah memiliki komunitas belajar, yang sudah berjalan tapi masih belum terdokumentasikan, bisa mulai didokumentasikan begitu ya. Baik, Ibu dan Pak, ada 81 peserta pada webinar kita hari ini. Ada yang berasal dari Kota Bandung, ada yang dari SMK Negeri 2 Tarakan ya. Selamat bergabung Pak Hidayat Triwijaya Putra, SMK Negeri 2 Tarakan. Ada
Ibu siapa tadi yang dari Ambon ya, Ibu Erlawans dari Kota Ambon, Ibu Juju dari Kota Bandung, Ibu Rini Kuraini dari Kota Bandung, Bapak Johannes dari SDN 33 Kayu Ara Kalimantan Barat ya. Oke, berkat adanya platform Merdeka Mengajar, kita bisa bersilaturahmi gitu ya dengan rekan-rekan guru hebat se-Nusantara begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih atau menuju ke narasumber kedua ya, yang akan berbagi praktik baiknya. Mari kita sambut Pak Yohanes Henry Murjoko MBD, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Pada Pak Yohanes, disilakan. Baik, terima kasih Pak Jarod diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar semua? Selamat Salam siang. dan bahagia. Selamat siang. Baik, perkenankan saya berpantun nih Bapak Ibu ya, sedikit. Silakan Pak Ju. Dari mana datangnya? Oke, baik. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Dari mata turun ke hati. Cihi. Salam hangat para peserta. Moga webinar ini sungguh berarti. Amin. Mantap. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Helmi tentang semarak ya Ibu Bapak ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada MKPS yang telah memberi ruang kepada kami untuk berkolaborasi. Tentunya saya akan berbagi praktik baik. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian lebih banyak berpengalaman dalam melakukan praktik baik di sekolah masing-masing. Judul yang saya ambil adalah Gami Cobek BK ya Bapak Ibu ya, seperti tadi ini. Apa sih hubungannya dengan pelajaran? Apa sih ini cobek ini apa kok bisa masuk? Apa sih Gami ini? Untuk itu perkenankan saya mengawalinya dari pendahuluan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, kenapa kok pengawas bisa masuk di kegiatan ini? Bapak Ibu peserta dari Semara ini adalah guru penggerak, yaitu dari kepala sekolah, guru dan pengawas yang berasal dari guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan 9 kalau tidak salah. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan. Salah satu aspek penting pendidikan tanpa diskriminasi itu adalah inklusivitas ya Bapak Ibu. Inklusivitas adalah prinsip yang mengedepankan penerimaan, pengakuan serta menghargai terhadap perbedaan. Tentunya pembelajaran yang diberikan di sekolah harus mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik ya, yang ada di sekolah. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling Bapak Ibu. Guru bimbingan konseling harus senantiasa mampu membuat terobosan-terobosan baru dalam memberikan layanan yang maksimal bagi keberagaman ya, dengan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut. Guru bimbingan konseling harus mampu melakukan layanan-layanan termasuk dalam layanan dasar, layanan responsif, dan dukungan sistem. Ada 4 komponen dalam layanan bimbingan konseling tersebut. Salah satu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling melalui layanan kelas itu adalah layanan bimbingan klasikal. Bapak Ibu, guru bimbingan konseling ini tidak hanya memberikan layanan konseling saja, akan tetapi juga ada layanan klasikal, yaitu layanan secara tatap muka dengan siswa dalam kelas. Layanan klasikal ini merupakan layanan dasar. Fungsinya adalah pencegahan atau preventif. Ini memberikan informasi kepada peserta didik, Bapak Ibu ya. Kondisi kelas yang beragam, ya, dengan peserta didik dan karakteristik yang sangat beragam, tentunya menjadi tantangan tersendiri, ya Bapak Ibu, bagi guru BK untuk memberikan layanan bimbingan klasikal ini. Guru BK harus memiliki keterampilan yang baik dalam memetakan
profil peserta didik serta harus mampu menumbuhkan minat, ya, minat bagi peserta didik untuk mengikuti layanan bimbingan konseling. Oke. Namun dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu, guru BK masih mengalami kendala dalam proses memberikan layanan bimbingan klasikal. Guru BK kurang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Bapak Ibu, saya tekankan di sini, kurang mampu mengembangkan potensi. Pada dasarnya, guru-guru BK ini dari hasil observasi bahwa mereka berpotensi, memiliki potensi sekali dalam memberikan layanan, dalam berinovasi. Nah, tetapi mereka kurang mampu memahami bahwa mereka berpotensi. Inilah, melihat latar belakang inilah yang menjadi keresahan saya sebagai pengawas untuk melakukan gerakan aksi. Ya, oke. Gerakan aksi untuk menginspirasi melalui karya praktik baik yang saya tuangkan dalam judul Gami Cobek. Oke, next, Mister. Ke awal, Mister. Di awal. Oke, ini. Terima kasih. Pada praktik baik ini saya mengangkat judul Gami Cobek BK. Ini merupakan akronim Bapak Ibu ya, dari gerakan aksi menginspirasi melalui coaching untuk mengembangkan kemampuan layanan bimbingan klasikal. Oke. Gami ini tentunya Bapak Ibu yang berada di wilayah Bontang sudah jelas tahu ya. Gami ini kita kenal dengan namanya sambal gami ya. Merupakan makanan khas masyarakat Bontang yang disajikan biasanya panas-panas dalam cobek. Dan BK sendiri ini Bapak Ibu merupakan sebutan atau kampung yang ada di kota Bontang, yaitu Bontang Kuala. Ini masyarakat Bontang sudah pasti tahu nih, namanya Bontang Kuala. Makanya saya memberi judul dalam cerita praktik baik saya ini Gami Cobek BK. Baik, Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu menyatakan kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Bersumber pada nilai kearifan lokal ini menjadi ide dasar saya untuk menuliskan karya ini. Filosofi Gami Cobek BK menjadi inspirasi saya untuk mengembangkan kemampuan layanan bimbingan klasikal bagi rekan-rekan guru BK di sekolah. Bapak Ibu, kebetulan sekolah yang saya dampingi ini adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Nah, kebetulan saya adalah pengawas BK-nya. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini terdiri dari berbagai macam peserta didik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bahan-bahan dalam sambal gami ini kita ibaratkan seperti peserta didik ya Bapak Ibu ya, yang memiliki karakteristik yang beragam. Setiap bahan pastinya memiliki ciri dan kelebihan sendiri-sendiri mengenai rasa. Begitu pula dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Tentunya memiliki potensi masing-masing, bakat masing-masing, karakteristik masing-masing. Maka dibutuhkan kreativitas guru dalam proses penanganan dan memberikan layanan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Cobek ini kita ibaratkan wadah bagi guru untuk bergerak dengan semangat yang membara, mengolah layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru harus berupaya mengidentifikasi, merespon peserta didik, sehingga mampu menghasilkan atau mencetak peserta didik yang mampu diterima di lingkungannya. Seperti halnya sambal cobek ini Bapak Ibu. Cita rasanya selalu diterima dan dicari oleh semua orang. Saya melakukan praktik baik ini menggunakan yaitu metode STAR yang seperti disampaikan tadi, yaitu kita awali dengan kata situasi ya, situasi atau latar belakang yang terjadi. Mohon maaf, bisa kembali ke depan. Oke, baik. Situasinya saat ini adalah yang tadi di depan tadi. Oke.
SMP Negeri 2 sebagai sekolah piloting inklusi dengan siswa yang beragam. Tentunya perlu penanganan pembelajaran yang lebih variatif Bapak Ibu ya. Kelas beragam ini seperti tadi saya sampaikan, guru mengalami kendala dalam dengan kelanjutan. Guru BK kurang mampu mengembangkan potensi. Sementara potensinya ada ini. Masih kurang berkreativitas. Ini hasil observasi Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini menjadi keresahan untuk saya membuat karya praktik baik ini. Lanjut, next Mister. Next. Oke. Mengapa praktik baik ini penting saya bagikan? Yang pertama Bapak Ibu, sebagai inspirasi tentunya. Nah, tadi saya katakan menginspirasi ya. Sebagai inspirasi dan motivasi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk terus berkarya dan memaksimalkan dan membagikan pengalaman terbaiknya untuk kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di kota Bapak Ibu masing-masing. Kondisi dan permasalahan yang hampir sama tentunya yang dialami oleh guru-guru bimbingan konseling dalam menerapkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Coaching ini saya katakan mengapa menjadi inspirasi. Coaching ini bisa dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah kepada guru. Begitu juga dengan rekan sejawat maupun juga kepada oleh guru dan siswanya seperti itu. Next. Oke. Tantangan yang saya hadapi Bapak Ibu dalam melakukan praktik baik ini adalah saya berusaha, tentunya tidak semudah membalikkan tangan. Saya berusaha meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab guru BK untuk membuka potensi dan memaksimalkan kinerjanya. Rekan-rekan BK di sekolah ini sangat potensial sekali Bapak Ibu. Inilah yang perlu kita kembangkan, kesadaran mereka untuk mengembangkan potensi. Yang kedua, saya harus menguasai pendekatan coaching dengan model virtual. Ini yang menjadi tantangan saya. Oke, selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk di aksi nyata yang saya lakukan. Saya membuat rencana pendampingan, kemudian menjelaskan tujuan, menyampaikan gambaran umum dalam kegiatan coaching ini, dan membuat kesepakatan untuk melakukan coaching. Next. Baik, dalam kegiatan coaching ini saya menggunakan coaching dengan model tirtai Bapak Ibu ya. Strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan langkah-langkah yang ada pada tirta. Oke, alurnya adalah yang pertama adalah tujuan Bapak Ibu. Pada tahap ini ya, saya menyepakati bersama dengan guru bimbingan konseling tujuan yang akan dicapai. Kemudian saya mengajukan berbagai pertanyaan kepada coach atau guru BK. Pertanyaan apa saja yang saya ajukan terdiri dari agenda atau topik percakapan dan hasil dari percakapan itu nantinya. Langkah yang kedua, melakukan identifikasi. Pada tahapan ini saya berusaha membantu guru BK untuk mengidentifikasi apa saja yang ada dalam situasi saat ini. Saat dilakukan coaching ya Bapak Ibu ya. Cara garis besar adalah untuk memperjelas, kemudian menggali dan memetakan situasi yang sedang terjadi. Langkah yang ketiga adalah rencana aksi. Pada tahap ini saya mengajak guru BK untuk mengeksplor Bapak Ibu gagasan atau alternatif baru. Tentunya pada tahap pengembangan ide muncul beberapa gagasan. Jika Bapak Ibu guru BK paham dalam konseling itu tentunya melebar nih, bisa jadi pembicaraan itu melebar. Nah, namun dalam konsep coaching ini saat ini melebar, saya mengajak untuk membuat gagasan lebih spesifik dan lebih detail, yaitu sesuai ide yang apa disampaikan oleh guru BK, yaitu guru BK ingin membuat media sederhana untuk menarik minat siswa mengikuti layanan bimbingan klasikal seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah tanggung jawab. Langkah keempat ini tanggung jawab. Langkah terakhir ini berfokus pada tanggung jawab. Saya mengajak guru bimbingan konseling untuk membuat komitmen. Komitmen ini penting Bapak Ibu ya, untuk langkah selanjutnya. Kemudian pada akhir sesi ini saya meminta guru bimbingan konseling untuk menyimpulkan
hasil percakapan coaching. Next, Mister. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, proses ini adalah saya sendiri selaku coach atau pengawas, guru BK, kepala sekolah, rekan pengawas. Oke. Next. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam praktik baik ini. Saya merujuk pada buku panduan ya Bapak ya. Panduan dalam melaksanakan coaching. Tadi saya katakan tantangan saya adalah harus memahami teknik coaching dengan baik. Nah, panduan dalam melaksanakan coaching, pedoman pelaksanaan bimbingan konseling, panduan pelaksanaan pendidikan inklusi, karena yang saya lakukan coaching adalah BK yang di kelasnya ada kelas inklusi. Oke. Lanjut, Mister. Oke. Refleksi dan refleksi hasil dan dampak Ibu Bapak. Dari hasil coaching tadi, guru BK membuat media layanan BK, membuat media sederhana. Tentunya menarik media ini bagi anak. Nah, sebelum melakukan kegiatan membuat media ini, rekan-rekan BK ini melakukan asesmen. Nah, selanjutnya layanan BK yang sudah dilaksanakan mengalami perkembangan dari observasi yang kami lakukan. Yang menarik sekali Bapak Ibu, media sederhana ini yang dibuat ini mendapatkan apresiasi terbaik di Hari Guru Nasional tahun 2024 ini Bapak Ibu. Ya, sampai finalis di tingkat nasional. Nah, untuk apa medianya nanti mungkin MKPS bisa mengundang lagi nih untuk jadi narasumber nih yang Ibu yang memiliki kesempatan di Hari Guru Nasional ini. Oke. Next, Mister. Oke. Respon orang terkait dengan strategi yang saya lakukan. Tentunya kepala sekolah sangat mendukung dengan langkah-langkah strategi yang saya pakai. Beliau berharap agar nantinya para guru terus didampingi untuk terus berkarya. Rekan pengawas memberikan apresiasi menyambut baik dengan apa yang saya lakukan. Secara tidak langsung memberikan motivasi untuk melakukan hal yang sama. Next. Faktor keberhasilan dari kegiatan praktik baik ini tentunya perencanaan yang matang Bapak Ibu ya. Perencanaan yang memang kita sudah lakukan, koordinasi dengan semua pihak, fasilitas yang mendukung untuk melakukan coaching ini tentunya dibutuhkan bahwa suasana yang nyaman agar terjadi komunikasi yang betul-betul bisa mencapai tujuan. Kolaborasi ini saya sampaikan adalah kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan rekan-rekan saya pengawas. Terkadang ada sesuatu yang tidak tahu saya bertanya. Nah, bertanya dengan termasuk yang sekarang jadi moderator, Mr. Jarod, saya banyak bertanya dengan Mr. Jarod, dengan Pak Bambang, bagaimana sih coaching ini seperti ini, saya banyak bertanya. Oke. Selanjutnya adalah komitmen dari coach atau guru BK tadi. Dari komitmen tadi dituangkan dalam aksi nyata. Ini adalah sebuah bentuk keberhasilan yang tadi saya sampaikan bahwa sampai ke tingkat nasional. Oke. Next, Mister. Tentunya dalam proses ini Bapak Ibu ada kekurangan. Kekurangan yang perlu ditingkatkan adalah ini dari diri saya sendiri. Keterampilan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membuka pemikiran dan kesadaran coach. Ini dibutuhkan jam terbang Bapak Ibu. Ini bagaimana saya mengolah itu semuanya ya. Tentunya dibutuhkan jam terbang untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang betul-betul mengena di dalam coaching tadi. Oke. Next. Hidup itu seperti mengendarai sepeda, Bapak Ibu. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Albert Einstein. Oke, demikian Ibu Bapak pemaparan dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat sore, salam dan bahagia. Baik.
Selamat sore, salam dan bahagia Pak Jo. Kita berikan apresiasi Ibu dan Bapak dengan tepuk tangan virtual untuk pemaparan Pak Henry tadi ya. Oke, berawal dari keinginan untuk menginspirasi guru-guru dampingan Pak Henry di mata pelajaran BK, bimbingan konseling ya. Pak Henry menerapkan teknik coaching ya untuk memaksimalkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh guru-guru BK hebat ini ya. Nah, melalui proses coaching tersebut sehingga potensi-potensi yang terpendam itu bisa muncul dan akhirnya membuahkan hasil yang salah satunya tadi, salah satu guru dampingan Pak Henry bisa meraih prestasi di tingkat nasional gitu ya. Teknik coaching ini memang sangat diperlukan di era Merdeka Belajar ini ya Ibu dan Bapak, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan oleh pengawas sekolah juga ya. Jadi pengawas sekolah juga memiliki kewajiban untuk melakukan coaching kepada guru-guru dampingannya atau sekolah-sekolah dampingannya begitu ya. Dan ini memang hal yang perlu kita pelajari dan kita perlu praktekkan, dan seperti kata Pak Henry perlu jam terbang ya. Semakin sering kita melakukannya, semakin sering mempraktekannya, maka kompetensi coaching tersebut akan menjadi maksimal juga. Baik, sebelum kita menuju ke narasumber terakhir kita, yaitu dari unsur kepala sekolah ini ya, Ibu Sri Wahyuni yang sudah bersiap sedia sepertinya ya, dari tadi saya nggak sabar ini ya. Saya ingin menyapa rekan-rekan dari Kota Bontang ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru hebat dari Kota Bontang yang sudah hadir dalam webinar MKPS pada siang hari ini. Ada juga yang baru bergabung dari Cikampek, Karawang ya. Oke, jadi memang serta webinar hari ini sungguh luar biasa ya. Untuk menyingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, karena saya yakin Ibu dan Pak sudah penasaran dengan apa sih yang ingin diceritakan Ibu Sri, Ustazah Sri ya pada sore hari ini, atau siang atau sore hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk yang membahana kepada Miss Sri Wahyuni from SMP ITD HBS Bontang Lestari. Silakan Miss Sri. Oke, terima kasih Mr. Jarod atas waktunya. Jika Bapak Ibu guru hebat mendengar suara saya, silahkan tunjukkan jempolnya ke depan kamera. Thank you, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang kita hormati, Pak Bambang ya selaku pengawas Kota Bontang sebagai pengantar tadi sangat luar biasa memberikan motivasi dan insight baru. Terima kasih juga kepada Pak Jarod Andik Setiawan yang selalu memberi kami ruang untuk berbagi praktik baik, sehingga menjadi motivasi sendiri buat kita semua untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan berbagi dengan sesama guru. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya materi yang saya bawakan itu sama dengan Pak Henry ya. Kami memang sama-sama dari guru penggerak gitu ya, dan sama-sama mengambil praktik baik tentang coaching seperti itu. Ya, mohon izin perkenalkan diri. Bunga mawar berseri-seri, nama saya Bu Sri. Salam kenal Bu Sri. Ya. Nah, nyambung ya Bapak Ibu ya. PPT-nya ya guys. Atau set. Ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Bu Sri. Jelas. Oke. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, langsung saja. Kali ini mohon izin berbagi praktik baik yang telah kami lakukan, yaitu implementasi coaching dalam supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru di SMP IT Darul Hikmah Bontang Lestari. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, saya sangat merasa terbantu dengan penjelasan Pak Henry tadi karena sudah menjelaskan kurang lebih banyak terkait coaching itu sendiri.
ada istilah coach dan ada istilah coachee. Coach sendiri itu adalah orang yang melakukan coaching, sedangkan coaching ini adalah individu yang diberikan didampingi untuk membantu untuk dikembangkan potensi dirinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi ini perkenalan singkat ya. Saya di SMP Darul Hikmah Bontang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 3 dari 2021 sampai 2022. Jadi kami angkatan 3 guru penggerak itu memang yang terakhir terlama selama 9 bulan. Ya, ini saja mungkin. Nah, pada kesempatan yang diberikan oleh BGP mengirimkan praktik baik itu, kita diminta menulis praktik baik dengan metode STAR. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Herni di pertama tadi. Yang pertama, STAR S adalah situasi. Nah, ini adalah beberapa situasi yang kami hadapi di sekolah. Yang pertama adalah masih ada guru yang melaksanakan pembelajaran yang konvensional, seperti itu ya. Kemudian konvensional itu dengan menggunakan ceramah, pemberian tugas saja, dan seterusnya. Kemudian minat dan motivasi guru dalam berinovasi juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap guru yang merasa kurang dapat menyesuaikan dengan adanya berbagai pembaharuan, termasuk perubahan kurikulum dari kurikulum 13 kemudian ke kurikulum Merdeka. Masih ada beberapa guru yang menganggap itu adalah suatu beban seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, guru jarang menggunakan media, ya karena itu tadi masih konvensional, sehingga pembelajaran yang berlangsung cenderung membawa siswa hanya untuk mencoba membayangkan saja apa yang akan dipelajari. Itu. Kemudian supervisi oleh kepala sekolah sebelumnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester dengan tujuan untuk kepentingan administrasi PKG dan tanpa disertai tindak lanjut dari supervisi itu sendiri. Kemudian supervisi oleh kepala sekolah ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun ajaran seperti itu, dan tindak lanjutnya mungkin ada yang ditindaklanjuti tapi tidak secara merata. Sehingga tantangan yang kami hadapi di sekolah yang pertama adalah penerimaan dari guru terhadap metode coaching, di mana tidak semua guru memiliki pandangan yang terbuka untuk menerima metode ini. Seperti yang tadi kami katakan bahwa background guru yang sudah merasa di posisi zona nyaman, ketika waktu ngajar yang masuk ngajar ya tanpa mempersiapkan apa-apa itu sudah merasa nyaman seperti itu, sehingga pikirannya belum terbuka terkait perkembangan pembelajaran sekarang ini. Nah, salah satu penyebabnya ini tadi ya, karena mengapa misalnya masih ragu dengan coaching ini karena belum tahu apa sih manfaat daripada proses coaching ini sendiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait waktu. Karena implementasi coaching ini membutuhkan waktu yang memadai. Guru-guru perlu waktu untuk melakukan sesi coaching dan kepala sekolah juga perlu waktu untuk memfasilitasi dan mendukung proses tersebut. Jadi guru punya jadwal yang padat terkait mengajar, kepala sekolah juga punya activity yang lain, sehingga tantangannya adalah mempertemukan waktu itu. Kemudian terkait komitmen, baik itu komitmen guru maupun komitmen kepala sekolah dalam mengawal implementasi coaching ini, di mana pada pelaksanaan coaching ini tidak hanya selesai diskusi dan begitu saja, tapi kita membutuhkan monitoring, juga evaluasi serta refleksi dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih baik. Jadi itu adalah 3 tantangan besar yang kami hadapi pada saat melakukan implementasi coaching ini. Aksi yang pertama kami lakukan adalah menganalisis masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas supervisi yang diprogramkan dan dijadwalkan sebelumnya, yang memerlukan dukungan dan pengembangan. Karena tidak semua guru juga dalam kondisi kurang berinovasi. Ada sebagian besar juga yang sudah mulai berinovasi, ada juga yang sudah sangat berinovasi, sehingga untuk membentuk
apa istilahnya mencapai tujuan kelas yang menyenangkan seperti itu, dibutuhkan standarisasi yang sama, semua guru harusnya sama, punya visi dan misi yang sama. Nah, inilah peranan coaching di sini. Kemudian setelah kami menganalisis masalah, kami selanjutnya menentukan tujuan. Jadi apa sih tujuan dari coaching ini? Gitu. Yang pertama adalah guru termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang inovatif dengan percaya diri. Nah, ini bisa kita lihat dengan pembuatan alat peraga dan penggunaan ice breaking yang bervariasi di kelas. Nah, seperti yang di awal kami sampaikan bahwa awalnya tuh guru ya hanya ngajar saja tanpa persiapan yang matang seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah guru dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi di kelas dengan menggali potensi diri mereka. Nah, sama yang dikatakan Pak Henry tadi, kami yakin bahwa setiap guru sudah memiliki potensinya masing-masing. Nah, dengan coaching ini, harapan kami ketika ada tantangan di lapangan, maka guru dapat mengatasi sendiri, seperti itu secara mandiri. Kemudian guru lebih mengenal kelebihan dan kekurangan dalam mengajar di kelas, sehingga melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi guru yang baik adalah guru yang rajin melakukan refleksi. Refleksi itu adalah untuk melihat hari ini atau sepekan ini sejauh mana nih proses belajar mengajar yang kita lakukan di kelas, apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolah, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai, seperti itu. Itulah pentingnya refleksi. Jika sudah sesuai, maka tugasnya untuk dikembangkan. Jika belum sesuai, maka kita harus melakukan inovasi. Setelah kita menganalisis masalah, menentukan tujuan, yang ketiga adalah kita sosialisasi nih kepada guru-guru terkait metode coaching. Jadi ketika saya sudah memiliki pengelompokan nama-nama guru yang mana yang butuh sokongan 100%, mana yang hanya 75% dan seterusnya, maka menentukan tujuan selanjutnya sosialisasi. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan sharing session bersama guru-guru terkait pengenalan metode coaching dan membangun kesadaran tentang manfaatnya. Jadi dalam setiap kebijakan yang kami ambil di sekolah, kami selalu melibatkan semua warga sekolah termasuk guru. Karena kenyamanan guru, kebahagiaan guru, kami yakini pasti akan berefek kepada murid yang bahagia, kelas yang menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya setelah kami sharing, ini ada metode coaching nih, kira-kira Bapak Ibu guru hebat mau nggak nih, seperti itu. Atau ada saran lain nggak, tujuannya seperti ini. Setelah itu tersampaikan dengan baik, terkomunikasikan dengan baik, kita jelaskan manfaatnya, maka guru-guru akan menerima dengan senang hati. Setelah itu kita melakukan pengembangan rencana tindakan. Jadi karena tadi tantangannya waktu, maka kita membuat jadwal coaching yang sesuai dengan jadwal mengajar guru dan menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Jadi karena tadi sudah ada analisis masalah, ada nama-nama guru yang sudah kita data yang mana yang sangat urgent untuk segera kita coaching misalnya, nah itu yang kita dahulukan seperti itu. Selanjutnya adalah melibatkan murid. Jadi melibatkan murid dalam proses umpan balik sebelum dan setelah guru mendapatkan coaching dengan mengadakan pertemuan atau forum diskusi dengan anak-anak untuk mendengarkan masukan dan ide mereka. Jadi sebelum coaching ini dilaksanakan, sebagai kepala sekolah kita ada observasi, kita ada share kepada anak-anak diskusi seperti apa guru mengajar di kelas, apakah menyenangkan menurut anak-anak atau seperti apa. Kemudian setelah di coaching kita tanya lagi tuh anak-anak, gimana nih sekarang gurunya, dan hasilnya nanti insya Allah di ending akan ada hasil. Setelah kita melibatkan murid, ini penting sekali karena tolak ukur keberhasilannya adalah murid. Kenapa? Karena murid yang langsung merasakan efek daripada hasil coaching ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana tindakan. Melakukan coaching sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan guru dan hasil supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kompetensi. Jadi jika ada hasil evaluasi dan masukan dari warga. Nah, selanjutnya, tindak lanjutnya adalah kita melakukan pelatihan guru. Jadi menyediakan
dan mengadakan pelatihan bagi guru sebagai apresiasi untuk meningkatkan kompetensi mereka setelah mengikuti program coaching. Jadi, guru yang baik adalah guru yang terus dan selalu belajar tanpa henti. Kenapa? Karena zaman berkembang terus juga, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kami memberikan apresiasi kepada guru-guru dengan memberikan pelatihan. Dari hasil coaching tadi, kita tahu nih, yang dibutuhkan guru untuk pengembangan SDM-nya ini apa, skill mengajarnya seperti apa. Selanjutnya yang kami lakukan adalah pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan terkait program yang telah berjalan secara berkala dan segera melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, dalam hal ini sekali lagi kami melibatkan semua warga sekolah dalam proses pemantauan dan perbaikan. Ini adalah aksinya, start, kemudian R-nya adalah refleksi. Nah, sebagai kepala sekolah yang telah mengimplementasikan coaching dalam supervisi akademik, untuk meningkatkan kompetensi guru di SMP Tegarullah Bontang Lestari, tentu saya merasa sangat senang dan bahagia karena ada banyak manfaat yang didapatkan. Baik itu dampak kepada diri saya sendiri sebagai kepala sekolah, dampak kepada guru, dampak pada lingkungan sekolah, dan utamanya dampak pada murid-murid di sekolah. Sebagai kepala sekolah tentunya saya senang saya dapat membuat guru-guru merasa nyaman untuk diajak mencapai visi misi sekolah bersama-sama, dapat membersamai guru-guru sebagai teman, karena dalam melakukan proses coaching ini ada 3 prinsip yang sangat penting. Yang pertama, kita melakukannya dengan 2 arah, sehingga tidak hanya kepala sekolah nih yang ngomong nih, Bu gini, tapi kita diskusi. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan semantik, sehingga coach kita atau guru tersebut yang akan menjawab dan lebih membuka diri lagi. Kita tugasnya membuat coach kita merasa nyaman dulu nih, kemudian lambat laun akan ikut bercerita. Karena itu tadi 2 arah. Jadi tidak monoton kepala sekolah terus yang ngomong seperti itu, atau guru terus yang ngomong seperti itu. Nah, dalam hal 2 arah ini, maka keterampilan kepala sekolah atau coach sendiri itu yang harus dimiliki adalah kemampuan mendengar dengan baik, menyimak dengan baik. Jangan sampai ketika melakukan coaching, guru sudah semangat-semangatnya menceritakan tantangan ataupun apa yang telah dilakukan, kita sibuk dengan handphone misalnya karena menjawab chat seperti itu. Nah, itu kita hindari. Sehingga kita memperlakukan coach atau guru itu sebagai mitra. Jadi ini adalah prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita lakukan dengan percakapan 2 arah, kemudian kita perlakukan coach kita atau guru kita sebagai mitra, sehingga tidak ada yang merasa digurui, tidak ada yang merasa diatur-atur. Jadi yang ada merasa disupport seperti itu, merasa dihargai seperti itu, sehingga lebih nyaman lagi proses diskusinya. Nah, prinsip yang ketiga dalam coaching adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach kita, dalam hal ini guru nih. Jadi kita harus terus meningkatkan potensinya dengan memberikan pandangan, memberikan pertanyaan tematik, sehingga guru tersebut akan tahu nih, oh ternyata saya bisa nih di sini, ternyata saya bisa. Kadang guru kita tidak menyadari, karena guru-guru kita itu tawadu gitu ya, rendah hati. Kadang insecure sendiri, padahal potensi yang dimiliki itu sangat luar biasa. Nah, ini tugas kita sebagai leader, melihat potensi-potensi yang ada pada guru-guru kita. Kalau peranan kita sebagai guru, maka kita sebagai guru harus pandai melihat potensi-potensi yang ada pada murid-murid kita. Seperti itu. Selanjutnya refleksinya adalah umpan balik guru-guru terhadap implementasi coaching dalam supervisi akademik tentunya sangat positif. Guru-guru menganggap implementasi coaching sebagai suatu hal yang sangat baik, seperti yang tadi saya sampaikan, karena dapat memberikan pendekatan yang lebih personal dan mendalam, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar. Mereka menganggap coaching sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Guru-guru merasa didukung secara nyata di kelas. Jadi kita kayak teamwork seperti itu. Selanjutnya, salah satu
satu faktor yang menunjukkan bahwa implementasi metode coaching pada supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru, yaitu perubahan suasana kelas pada saat kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung di kelas. Itu tentu harapannya setelah coaching nih, pembelajaran berlangsung secara interaktif, ditandai dengan partisipasi murid yang meningkat. Yang mungkin tadinya gurunya kalau ngajar muridnya ngantuk gitu ya, atau tidak memperhatikan seperti itu. Nah, setelah maka saya menjadi lebih baik lagi sehingga membuat inovasi-inovasi berupa alat peraga seperti itu. Nah, ini adalah proses coaching yang secara gambarnya ya seperti ini, kita menyimak penyampaian catatan seperti ini. Jadi guru merasa nyaman seperti itu. Nah, ini ada link nanti, ada link testimoni dari teman-teman di sekolah ya terkait bagaimana kami memberikan coaching itu sendiri. Dan ini di nomor 2 ini adalah pembelajaran menggunakan alat peraga seperti itu. Jadi guru mengajar sudah menggunakan alat peraga sebagai alat peraga. Nah, seperti itu mungkin untuk for more info jika ingin berbagi telepon yang ada, ini juga sudah kita upload di link yang dibagikan oleh Mr. Jarod seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, coaching ini tentunya sangat efektif untuk meningkatkan potensi diri kita. Jika kita sebagai guru, maka dapat meningkatkan potensi seperti itu. Jika kita sebagai kepala sekolah, maka dapat meningkatkan potensi guru dan murid. Jika kita sebagai pengawas, seperti Pak Henry tadi, dapat meningkatkan potensi binaan guru binaan yang ada di lingkungan beliau. Maka untuk melakukan ini juga sangat mudah Bapak Ibu. Selamat mencoba. Materi-materi terkait ini sudah sangat banyak juga bisa kita dapatkan di Google seperti itu. Karena ini adalah praktis, jadi kita harus praktekkan. Jangan ragu dan jangan malu. Keep doing your best. Thank you. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih banyak Bu Sri Wahyuni. Kita beri tepuk tangan ya untuk Ibu Sri Wahyuni. Jangan ragu, jangan malu, keep doing the best. Itu pesan dari Bu Sri Wahyuni gitu ya. Jika Pak Henry tadi berawal dari keinginan untuk menginspirasi guru-guru dampingannya, nah, di kasusnya Bu Sri ini beliau ingin mengubah suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif, interaktif, menyenangkan gitu ya melalui proses coaching. Nah, jadi dari proses coaching itu terjadi perubahan keterampilan mengajar guru di kelas-kelas yang diampu oleh guru Bu Sri Wahyuni menjadi lebih baik. Gitu. Ibu dan Bapak masih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Tadi saya menjanjikan membuka link di 15 menit sebelum webinar terakhir. Mohon maaf ya, kita tunda sejenak. Mungkin nanti di 5 menit sebelum webinar terakhir akan dibuka link absensi atau link daftar hadir dan refleksi. Di situ nanti akan ada link daftar hadir, refleksi, kemudian link sertifikat ya. Jadi linknya jangan dihilangkan. Linknya tetap sama seperti yang tadi, s.id/mkps Bontang. Webinar MKPS Bontang ya. s.id/webinar MKPS Bontang. Nanti link daftar hadir dan refleksinya ada di sana. Baik, Ibu dan Bapak, marilah kita menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir dari webinar ini, yaitu tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Jika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut terkait cerita praktik baik yang sudah dibagikan oleh ketiga narasumber hebat kita. Silakan Ibu dan Mbak, jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Ya, oke. Iya, linknya tadi s.id/webinar MKPS Bontang. Nanti kami ketikkan ya Ibu.
s.id/webinar MKPS Bontang. Di situ ada link daftar hadir, refleksi, dan juga link sertifikat. Diusahakan sertifikatnya akan selesai maksimal 5 hari ya setelah pelaksanaan webinar ini. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ingin berbagi sedikit Ibu dan Bapak ya terkait webinar lain yang akan dilaksanakan oleh APSI Kota Bontang ya, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kota Bontang, yang mungkin Ibu dan Bapak bisa ikuti. Nanti akan kami share juga di PMM ya. Jadi ini adalah webinarnya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat ya. Nah, ini adalah webinar yang akan diselenggarakan minggu depan, hari Kamis depan ya. Bertajuk Asesmen Formatif untuk Peningkatan Belajar Peserta Didik, menghadirkan narasumber Profesor Dr. Susana Kuelju, MPD, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Waktunya sama 14.00 sampai 15.30 WITA begitu ya. Tersedia sertifikat dan materi bagi peserta yang mengisi daftar hadir dan lembar refleksi. Itu mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa bergabung ya minggu depan di waktu yang sama begitu. Oke, apakah ada pertanyaan Bu dan Bapak? Atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup jelas ya penjelasan tadi ya. Baik Ibu dan Bapak, izinkan saya melanjutkan webinar ini sebentar. Baik Ibu dan Bapak, guru dan kepala sekolah hebat dari Kota Bontang dan dari seluruh penjuru Nusantara ya, ada yang dari Bandung, dari Kepulauan Riau, dari Kalimantan Barat, dari Ambon, dari Cikampek tadi ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar MKPS SMP Kota Bontang ini. Mudah-mudahan iya, memang masih ditutup Ibu Juju ya, linknya masih ditutup. Jadi sebentar lagi saya bukakan Bu ya. Terima kasih telah berpartisipasi mendukung kegiatan komunitas belajar ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita menginspirasi dan memberikan gambaran ya tentang bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita merdeka belajar. Ibu dan Bapak, demikianlah acara webinar belajar dari cerita praktik baik Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi webinar dan sertifikat bisa diunduh pada link s.id/webinar MKPS Kota Bontang. Webinar MKPS Bontang ya. s.id/webinar MKPS Bontang. Untuk mengakhiri, izinkan saya menutup dengan pantun. Awali hari dengan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman. Mari kita saling berbagi praktik baik demi peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut, Pak. Hari Raya enaknya makan ketupat, jangan lupa sayur opornya. Terima kasih Ibu Bapak Guru Hebat. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sama-sama. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai wabarakatuh. jumpa. Terima kasih semua. Terima Saya kasih. bagikan, ya. Terima kasih. kepada Saya bagikan linknya lagi ya Ibu narasumber. dan Bapak. Iya, nanti saya buka. Ya, sebentar lagi aksesnya saya buka. Terima kasih para narasumber hebat kita, Bu Hermi, Pak Henry, dan Bu Sri Wahyuni. Terima kasih. Baik, link absensi dan refleksi sudah dibuka Ibu dan Bapak, silakan mengisi, boleh diisi ya. Mulai dari sekarang ya. Link absensi dan refleksi ada di sini. Ya, s.id/webinar MKPS Bontang. s.id/webinar MKPS Bontang, silakan mengisi daftar hadir di link tersebut dan refleksi untuk mendapatkan sertifikat. Demikian? Ada? Oke. Sudah dibuka Ibu Diana Takim? Sudah dibuka? Baru saja saya buka. Tidak berbentuk link, Pak. Tidak berbentuk link? Iya, Pak. Oh iya, sebentar saya ganti jadi link ya.
Iya, dari tadi saya mau buka nggak Iya. biru Pak Jarod. Iya. Oke, apakah sudah biru? Sudah biru ya? Iya. Ya, sudah Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu ya Ibu dan Bapak, tinggal ditambahi https:// ya di depan kata SID ya. Akan berubah jadi link ya. https://garis miring double /id webinar MKPS Bontang. Demikian, masih ada yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak? Jika tidak ada, maka mohon izin saya tutup Zoom meeting-nya. Mengingat waktu pukul 15.26. Masih ada 4 menit sebenarnya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh mengisi link refleksi dan daftar hadir ya. Saya share lagi ya. Siapa tahu ada yang baru saja bergabung. Ya. Oke. Saya hitung sampai 5 ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya izin mengakhiri webinar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Ibu dan Pak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.